Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama dan utama adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat akidah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat ilmu, dan juga nikmat rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, kita akan selalu ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita kirimkan salam dan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Setelah itu, mari sama-sama kita tingkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mengamalkan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bulan Zulhijjah. Beberapa hari yang lalu kita semua umat Islam melaksanakan Hari Raya Idul Adha, sebuah momentum yang memiliki banyak makna. Dan ketika kita berbicara bulan Zulhijjah, maka ada banyak peristiwa yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil hikmahnya. Ada peristiwa haji, ada peristiwa kurban, dan sebagainya. Dan dalam kesempatan ini kita akan sedikit mengupas tentang peristiwa yang juga dikaitkan dengan bulan Zulhijjah, yaitu peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kita bisa belajar tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang keistiqomahan, tentang ketakwaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan sebagai umat Islam, sudah semestinya kita belajar dari kehidupan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ayat ini menegaskan bahwa ada keteladanan yang bisa kita ambil dari pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik pelajarannya dan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam seorang imam atau seorang pemimpin yang sejak kecil, sejak muda akidahnya selalu bersih. Orang yang memiliki salimul akidah, akidahnya yang lurus, yang bersih, tidak pernah tercemari sesuatu yang sifatnya musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanif, lurus. Dan sekali-kali
ia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Sesungguhnya ia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa membaca kisah beliau ketika beliau gelisah mencari Tuhan. Mungkin sering kita baca kisahnya atau sering kita dengar kisahnya ketika Ibrahim alaihissalam memiliki kegelisahan. Beliau selalu bertanya kepada siapa ia akan menghamba. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah SWT dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 76 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazihan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmil dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazihatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tapi ketika bintang itu tenggelam atau lenyap, ia berkata, aku tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam atau lenyap. Kemudian ketika ia melihat bulan, Ibrahim pun berkata, inilah Tuhanku. Tapi setelah bulan itu terbenam, ia mengatakan, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, ia pun berkata, inilah Tuhanku, hada Rabbi, hada akbar, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari itu terbenam, maka Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Nabi Ibrahim alaihissalam meneguhkan keimanannya, menegaskan dengan sebuah pernyataan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hendaknya kita berusaha untuk tetap berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita bisa lihat kisah Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak istrinya, yaitu Ibunda Hajar, beserta anaknya Ismail yang waktu itu masih bayi. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengajak istri dan anaknya ke sebuah tempat yang tandus dan kering, sebuah tempat yang tidak ada pepohonan, penuh dengan gurun pasir dan sebagainya, yang sangat panas dan tidak ada peradaban di sana waktu itu. Kemudian setelah sampai di suatu tempat, maka Ibrahim pun meninggalkan mereka, sehingga Ibunda Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, lima taruh tanah haguna, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini ya Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menjawab, karena memang tidak ada jawabannya. Sehingga Hajar bertanya kembali yang kedua kalinya, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Maka Nabi Ibrahim pun masih belum bisa menjawabnya. Sampai yang ketiga kalinya, sikap Nabi Ibrahim juga sama, tidak bisa menjawabnya. Sehingga Ibunda Hajar pun mengubah pertanyaannya. Ia mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim alaihissalam menghadap istrinya Hajar dan mengatakan, iya, ini perintah Allah. Ketika mendengar demikian, maka Ibunda Hajar langsung mengatakan, kalau itu perintah Allah, maka tinggalkanlah kami, karena Allah pasti akan menjaga kami. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Pergilah engkau, karena Allah akan menjaga kami. Kemudian Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka, dan ketika sampai di tempat di Saniyah, maka Ibrahim mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diabadikan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in
inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman di dekat rumahmu ya Allah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah Ibunda Hajar dan Ismail, maka kita belajar tentang keikhlasan, kita belajar tentang keyakinan, kita belajar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti baik untuk kita. Tidak perlu ada khawatir, tidak perlu ada ketakutan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga yang kita bisa ambil dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah adanya keyakinan dan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat masih kisah yang tadi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ibunda Hajar dan Ismail, maka kita tahu bahwa tiba-tiba Ismail menangis kehausan karena mungkin Ibunda Hajar tidak ada makan dan sebagainya, sehingga air susunya habis, dan panik mendengar tangis dari anaknya tadi itu. Akhirnya Ibunda Hajar pun mencari sesuatu, mudah-mudahan bisa mendapatkan sumber air, sehingga beliau pun berlarian dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali dalam rangka usaha mencari air atau sesuatu yang bisa mendiamkan tangis anaknya tadi itu. Berlari sampai 7 kali jamaah sekalian, sampai akhirnya Allah pancarkan sebuah mata air dekat kaki Ismail yang waktu itu masih menangis. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa kita harus bisa mengoptimalkan usaha kita. Kita harus bisa mengoptimalkan ikhtiar kita. Jangan belum optimal, belum apa-apa kita sudah berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu julukannya Khalilullah, kekasih Allah. Artinya orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi pilihan, seorang rasul pilihan. Pastinya ketika Ibrahim meminta sesuatu, Allah akan kabulkan. Tapi ternyata Allah berikan ujian yang luar biasa berat kepada Ibrahim dan keluarganya. Bukan hanya Ibrahim saja, tapi keluarganya juga harus mengalami ujian yang berat. Contohnya Ibunda Hajar tadi itu. Beliau sampai berlarian Bukit Sofa dan Marwah 7 kali berturut-turut, hingga akhirnya Allah pancarkan sebuah mata air dari kaki Ismail waktu itu. Sehingga mata air itu sampai sekarang kita kenal dengan sumber air, yaitu sumur Zam-Zam. Jamaah rahimakumullah. Jadi kembali lagi, seseorang harus rela, harus tawakal, harus yakin dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kita harus tawakal, kita harus serah diri kepada Allah SWT setelah sebelumnya kita awali dengan ikhtiar yang optimal. Tidak ada tawakal ketika ikhtiarnya belum optimal. Pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tentang kesabaran dan keikhlasan. Ini kita bisa ambil sebuah kisah Ibrahim dan Ismail ketika ada perintah dari Allah SWT lewat mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Ini diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail waktu itu sudah agak dewasa, sudah bisa berpikir nalar, sudah bisa diajak berdialog, sehingga dan ia yakin bahwa ayahnya Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul, dan ia yakin bahwa mimpi ayahnya adalah sebuah wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tenang Ismail mengatakan, "Wahai ayah, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Niscaya insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini kita bicara tentang keikhlasan dan kesabaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam.
Inilah jemaah sekalian sebuah kisah atau beberapa kisah, sebuah ibrah pastinya, sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita semua pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim yang demikian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ujiannya demikian banyak dan berat, maka hendaknya kita juga menyiapkan diri. Ketika kita semakin dekat kepada Allah, maka Allah pun akan semakin berat menguji kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah, bisa meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alana Allah wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihis sholihin. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.